Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Di sini kami akan menampilkan seorang content creator. Beliau seorang YouTuber dengan pengikut jutaan di media sosial, di mana beliau ini sebelumnya membuat konten mungkin tujuannya hanya untuk candaan. Mohon izin kepada Mas Arif Muhammad, kami mencoba reaksi ini. Semoga ada ibrah pelajaran yang mungkin bisa kita petik bersama. Surat terbuka untuk Saf Travel. Ini aku lagi umroh bareng keluarga, umroh private sama Saf Travel, pakai jasanya dia. Terus Saf Travel ngasih kamar, nggak ada tanda panah kiblatnya. Wah kacau ini. Udah aku cariin di atas plafon nggak ada. Di sini ada mini kitchen ya. Di atas plafon sini nggak ada, di lemari sini nggak ada tanda panah kiblatnya di mana. Apalagi di kamar utamanya ini nggak ada tanda panah kiblatnya. Di Indonesia aja tiap hotel ada loh tanda panah kiblatnya di mana gitu. Udah aku cariin di laci-laci, di lemari, di meja-meja sini itu nggak ada. Karena itu tuh penting bagi kita. Kalau misalnya lagi sakit nggak bisa ikut jamaah, ya sholat di kamar. Yang penting sholat gitu, nggak apa-apa. Terus kalau nggak ada tanda panah kiblatnya, aku harus ngarah kemana gitu. Aduh, bingung juga. Masa kayak gini hotelnya? Jadi kalau misalnya aku mau sholat lagi sakit atau Dita lagi sakit, itu mau sholat ngarah kemana? Nggak ada tanda panah kiblatnya. Kalian ada nampak di mana arah kiblatnya? Ini tolong dong, Saf Travel, jangan mentang-mentang kami bayarnya murah dikasih kamar kayak gini. Viralkan. Nah, jadi sebelumnya beliau melaksanakan ibadah umrah. Di hari-hari yang kemudian ia lalui saat itu, beliau membuat konten. Kontennya mungkin ya karena beliau humoris begitu ya. Konten ini memuat candaan begitu ya. Tidak ada niat beliau untuk niatan yang tidak-tidak, niatan yang bukan-bukan. Beliau hanya untuk tampilan seru-seruan begitu. Karena selama ini kita kenal beliau ini adalah seorang content creator dengan candaannya, dengan ya mengajak penontonnya agar tertawa dan lain sebagainya. Nah, di sini beliau membuat konten di mana konten ini isinya mempertanyakan arah kiblat. Bagaimana kalau misalkan sakit begitu ya, sedangkan kiblatnya tidak tahu. Padahal di belakangnya itu persis ada arah ke Ka'bah, arah kiblatnya. Nah, ikhwan filah, ternyata selang beberapa waktu kemudian, beliau sakit. Dan sekali lagi, sakit ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam hal ini, kita bisa ambil ibrah pelajarannya untuk kita semua. Dan semoga hal ini juga bisa menjadi pahala jariah bagi Mas Arif yang kemudian kami reaksi dan kami tayangkan agar tentunya kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Di sini jelas ya, ada Arif Muhammad dengan pengikut ini di Instagram 2,9 juta. Kita buka terlebih dahulu bagaimana video awalnya. Itu video yang diunggah oleh Mas Arif. Nah, ini ada komentar-komentarnya. Hati-hati bercandanya bang, entar nikmat abang dicabut. Temanku pernah juga gini bang, berangkat umrah tapi nggak ngelihat Ka'bah, na'udzubillah. Awalnya aku udah jantungan, rupanya endingnya Masya Allah. Kalau lagi umrah semua dijaga bang. Tegurannya nyata kan? Beneran abang dikasih sakit kan? Tobat, bukannya tinggal salat aja tuh, Ka'bah kelihatan. Benar nggak sih? Maaf kalau salah. Apa emang dia ini lagi bercanda? Ya Allah ampunilah, di tanah suci itu sembarang ngomong. Udah banyak cerita dari jemaah-jemaah umrah dari saudara-saudaraku. Kita lihat ini beberapa waktu kemudian dari konten ini. Di sini masih konten ya, biasa. Foto-foto dengan latar belakang jam itu ya, jam-jam itu. Nah, di sini beliau sakit ya, dan qadarullah beliau sudah sehat kembali. Namun, ketika beliau ziarah, beliau sakit begitu ya. Subhanallah, insya Allah menjadi penggugur dosa. Insya Allah menjadi sebab Allah angkat derajat Mas Arif, insya Allah. Kita lihat komentarnya. Di sini kita bisa saksikan banyak komentar. Lekas sembuh ya Bang Arif, semoga cepat sembuh Bang Arif. Cepat sembuh Mak Beti. Saya juga sekarang lagi sakit, sudah seminggu lebih selepas umrah. Nah, di sini disebutkan, Bang, kalau dilihat dari video sebelumnya, Abang sempat bilang kan kalau sakit bingung arah kiblatnya kemana. Nggak apa-apa, anggap aja sakit ini teguran. Itulah sebabnya di tanah suci, apalagi niatnya umrah, nggak boleh ngomong sembarangan. Apalagi sompral. Harus belajar adab. Dimanapun berada, nggak boleh sompral. Nah, beliau alhamdulillah sehat kembali, pulih kembali, bisa melaksanakan ibadah dengan baik insya Allah.
Bahkan katanya beliau ingin mencium Hajar Aswad. Baik, kita baca terlebih dahulu di sini. Sembuh dari sakit, subuhnya langsung salat di depan Ka'bah. Alhamdulillah, dapat barisan kedua, persis depan Hajar Aswad. Niatnya minta ampun sama Allah dan bersyukur sudah dikasih sembuh secepat itu. Atas izin Allah, sakitnya cuma 1 malam aja. Habis salat, mau cium Hajar Aswad. Udah bertahan lama di situ sampai terombang-ambing di tengah lautan manusia. Tapi nggak dapat cium. Cuman tangan aja yang nyentuh Hajar Aswad. Itu juga udah alhamdulillah kali. Badan sudah mulai lemas, nggak mau ambil risiko, akhirnya nyerah. Umrah kali ini Masya Allah dikasih cobaan yang begitu kuat, disembuhkan begitu cepat. Semoga bisa terus membenahi diri mulai sekarang dan ke depannya. Subhanallah. Ini ada hikmah ya, di setiap ujian, di setiap cobaan yang menghampiri kita. Baik, di sini kami izin reaksi. Semoga menjadi kebaikan juga untuk Mas Arif. Memang kalau kita sedang melaksanakan ibadah umrah, betul apa yang disampaikan oleh netizen di komentar ya, bahwa kita memang harus jaga perlakuan, sikap, pernyataan, perkataan kita. Karena yang namanya Makkah Al-Mukarramah itu adalah tempat suci di mana akhlak kita harus dijaga betul, ucapan kita harus dijaga betul. Karena kita masuk ke tempat suci, ibadah kita ikhlas karena Allah. Kita tentunya di sana ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amal-amaliyah yang kemudian kita laksanakan sesuai dengan anjuran yang telah Nabi contohkan. Dalam hal ini, kita harus mengetahui juga bahwa Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, atau Madinatul Munawwarah itu bukan tempat hukuman. Jadi, bukan tempat untuk pembalasan. Misalkan kita di Indonesia melakukan kesalahan A, kesalahan B, kesalahan C. Kemudian tatkala kita ke Makkah Al-Mukarramah, lantas kemudian dibalas oleh Allah dosa A-nya, dosa B-nya. Tidak seperti itu. Dan terkadang, tatkala manusia melaksanakan dosa di tempat kelahirannya, misalkan di Indonesia, itu ke Makkah Al-Mukarramah, tiada lain. Dan tiada bukan untuk membersihkan diri, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi justru mereka-mereka yang mungkin mempunyai kesalahan, yang memiliki dosa, memiliki maksiat-maksiat, yang kemudian dia belum sempat untuk bertobat, lantas kemudian dia ingin sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan dia berangkat ke tanah suci Al-Mukarramah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala-pahala yang Allah berikan, yang Allah limpahkan, tanpa batas dan melimpah ruah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia banyak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, Makkah Al-Mukarramah bukan tempat untuk hukuman dan bukan tempat di mana dosa-dosa kita itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian ada pertanyaan. Banyak kok di Makkah Al-Mukarramah itu seperti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diperlihatkan langsung, seakan-akan itu adalah kesalahan-kesalahannya dulu. Nah, terkadang, ikhwan fillah, bisa jadi hal itu adalah salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mungkin kita lupa atas dosa itu, sehingga kita belum mentaatinya. Allah berikan pengingat, Allah berikan alarm. Yang mungkin kalau misalkan Allah tidak perlihatkan, kita lupa terhadap dosa-dosa kita. Sehingga tatkala Allah berikan hal itu untuk mengingatkan kita, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi. Dan ini merupakan salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara umum, kalau Makkah disebut tempat pembalasan, tempat hukuman. Itu tidak seperti itu. Tetapi mungkin ada sebagian kemudian dia berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Dia merasakan kesalahan-kesalahan atau mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah ia perbuat. Dia merasakan kekeliruan-kekeliruan yang pernah ia buat sebelum dia berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Sehingga pada waktu itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, boleh jadi ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Mas Arif tadi. Beliau mengatakan, bagaimana kalau misalkan sakit? Bagaimana kalau misalkan dia tidak ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah? Nah, lantas kemudian beliau sakit. Dan sekali lagi, ini merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperbaiki, agar kita mengubah hal yang semestinya tidak kita lakukan. Semoga hal ini bisa menjadi ladang kebaikan untuk Mas Arif. Dan kami mohon izin untuk reaksi videonya. Saya kaji. Mungkin itu dulu video yang sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau kamu ingin narasi ini dijadikan teks narator, subtitle video, atau diubah jadi gaya yang lebih formal santai lagi,
Tinggal bilang aja ya,